kepala kita. Sebab kami sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, perak ataupun permata, tapi dengan darah-Mu yang mahal, melayakkan kami, menjadikan kami ahli-ahli waris kerajaan surga, anak-anak kesayangan-Mu. Amin. Dan melayakkan kami memanggil Engkau Abba, ya Bapa. Terima kasih karena sudah menjadikan kami anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih karena sudah menjadikan kami segala-galanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih telah menjadikan kami biji mata-Mu yang Kau kasih, yang Kau peluk, yang Kau tuntut setiap saat. Dan Kau tidak melepaskan sedetik pun kami dari pandangan-Mu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang hebat, Engkau Bapa yang luar biasa. We love you Lord, we love you. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan. Minum dulu. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya tadi pagi mengalami sedikit perdebatan yang bisa menghilangkan damai sejahtera. Saya biasa lari pagi, setiap hari lari pagi. Ya gak usah disebut kilometernya, masih sedikit, paling 5-6 kilo, gak jauh. Udah 3 hari saya di Jakarta, tiap bangun pagi hujan badai, gak bisa lari. Akhirnya tadi pagi saya lari, semalam sore saya lari, tadi pagi saya lari lagi. Waktu lari tiba-tiba perut saya gak enak, mules. Terus saya masuk ke Indomaret. Indomaretnya kayaknya baru buka. Saya lihat depan gak ada orang, saya masuk ke toilet, mau ke toiletnya langsung karena udah buru-buru, namanya udah kebelet. Ada yang pernah kebelet di sini? Oh nggak pernah semuanya, luar biasa. Cuma saya aja. Kemudian saya masuk, ada seorang orang anak muda maksudnya, permisi ke toilet, saya buru-buru. Dia mungkin ada ngomong di dalamnya ada orang, tapi karena pintunya nggak kunci, saya nggak tahu lagi bersihin sendal kayaknya. Saya masuk, ada orang, terus dia mulai mau, Pak lain kali kalau Bapak masuk permisi dulu dari depan. Kalau mau masuk toilet juga permisi loh. Saya bilang bukankah Indomaret ini publik area? Bukankah ada aturan di Indomaret? Kalau kita datang justru disambut selamat datang di Indomaret. Kan begitu kan? Gak pernah masuk Indomaret, pasar mitra aja kayak semua ini. Gak pernah masuk Indomaret ya? Wah luar biasa. Kayak kalau kita masuk Indomaret selalu bilang selamat datang di Indomaret. Selalu begitu kan? Ya Pak Supri ya. Pak Supri hari-hari ke Indomaret. Hah? Oh, Wan Batam. Lebih luar biasa lagi. Singkat kata, karena terjadi perdebatan kecil, terus saya bilang itu ada orang katanya. Saya bilangin loh, harusnya etika kita kalau kita ke kamar mandi, kalau mau pakai kamar mandi kunci. Karena itu kamar mandinya cuma satu. Kalau cuma satu itu unisex. Artinya unisex itu bisa laki-laki perempuan masuk. Beda kalau di mall, ladies and gentlemen. Ya beda. Tapi gak apa-apa, saya langsung masuk karena itu cuma cuci sendal, dia keluar. Keluar saya bilang sama kasirnya, karena yang anak tadi sudah gak ada, anak muda tadi. Makasih dari jauh saya bilang. Saya melanjutkan lari. Tapi kok dalam lari kok hilang damai sejahtera saya ya. Waduh, cuma hal kecil loh. Kok damai sejahtera ini, aduh Tuhan kenapa ini? Tahu udah Tuhan udah mati saya. Udah gampang tinggal balik aja kok. Saya balik, terus saya datang ke kasirnya. Bisa gak saya ketemu dengan mas yang tadi? Dia takut, dipikirnya mau diajak ribut. Dia di atas Pak, lagi goreng ayam goreng. Katanya, hah? Ayam goreng bagi-bagi. Tapi benar, memang dia goreng ayam goreng, mereka tidak bohong. Boleh gak saya minta tolong, saya mau ketemu. Oh gak boleh masuk ke atas Pak katanya. Loh saya gak minta masuk ke atas. Boleh nggak saya minta tolong mau ketemu masnya? Saya cuma menyampaikan permintaan maaf. Saya bilang. Diam dia. Di WA nggak dibalas. Bisa nggak tolong bantu saya panggilin? Saya bilangin. Hal kecil memang.
Saya tunggu di luar, Arya masnya datang. Dipikir memang kayaknya mereka tegang karena pikirnya mau ngajak ribut kali ya. Saya datang, saya salamin, maaf ya mas tadi ada, saya minta maaf. Sama orang itu, damai sejahtera itu turun, saudara. Saya mau bilang pada kita semua, terus waktu saya lari lagi Tuhan kasih lagu ini, kita nyanyi bentar yuk. Di itu bisa buka ajaiblah karyamu. Kita nyanyi bentar ya. Karena di akhir kata dari lagu ini saya mendapatkan hikmat waktu tadi lari pagi. Ajaiblah karyamu. Bentar. Sudah? Ini lagu lama, cuma tadi pas lari itu Tuhan berikan itu. Ajaiblah karyamu. Syair lagunya begini, liriknya. Tuhan, bila ku pandang alam semesta, sungguh dahsyat, ajaiblah karyamu. Tuhan, hebatlah Engkau menjadikanku, ku kagumi Allah penciptaku. Ku puji sembah sujud di hadapanmu, jiwaku memuji namamu. Allah yang perkasa dan yang berkuasa, tiada Allah seperti Kau Yesus. Waktu sampai pada lirik terakhir, tiada Allah seperti Engkau Yesus, saya tiba-tiba begini. Tahu gak saudara, di zaman sebelum kita menerima Yesus, Tuhan itu dan manusia itu ada namanya covenant, perjanjian, betul? Tetapi waktu Yesus datang memberikan nyawanya dan mati di kayu salib supaya kita semua bisa memanggil Dia Bapa, maka ada perekat hubungan yang tidak pernah habis. Waktu kita menyebut nama Yesus, itu membuat segala konektivitas surga dengan kita tersambung dengan baik. Kalau kata Pak Gembala kita, saya kemarin menyempatkan diri sepanjang perjalanan pesawat karena 2 jam ke Batam dari Jakarta, hampir 2 jam. Saya sempatkan mendengarkan khotbah Bapak Gembala kita minggu lalu dan Bapak Gembala Pak Nando di awal bulan. Saya sempatkan. Karena saya percaya setiap visi di dalam gereja ini harus, setiap pengkhotbah di depan ini harus mengacu pada visi yang Tuhan berikan bagi gereja ini. Kita harus punya menjadi satu pandangan yang sama, satu fokus yang sama, bahwa Tuhan akan melakukan sukses besar, the year of divine promotion buat setiap kita. Amin. Kita harus percaya, kalau pada gembala kita minggu lalu, Efesus 1 ayat 3, di dalam Kristus segala berkat rohani dari surga sudah diberikan bagi kita. Amin, tidak ada lagi berkat yang tinggal. Dan setiap kali kita menyebut, tiada Allah seperti Engkau Yesus. Waktu kita menyebut Yesus, maka konektivitas itu tersambung. Segala hubungan itu pulih dengan sedia kala. Ku puji sembah sujud di hadapanmu, jiwaku memuji namamu. Allah yang perkasa dan yang berkuasa, tiada Allah seperti, sekali lagi bersama-sama, ku puji sembah sujud di hadapanmu, jiwaku memuji namamu. Allah yang perkasa dan yang berkuasa, tiada Allah seperti Kau Yesus. Kalau kata Pak Gembala kita minggu lalu, bermimpilah yang besar bersama dengan Tuhan. Amin. Bermimpi yang besar dengan Tuhan.
Jangan mimpi yang kecil-kecil. Waktu visi ini diberikan pada kita di tempat ini, bahwa tahun ini Tuhan akan melakukan promosi-promosi yang ajaib, hal-hal yang ajaib, yang akan membuat kita dalam Ulangan 28 ayat 13 akan mengangkat kita menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kita akan terus naik dan bukan turun. Amin. 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 The year of divine. Saya mau terangkan kata divine. Kata divine adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia dan tidak ada campur tangan manusia. Yang hanya Tuhan yang bisa melakukan. Waktu kita menyebut the year of divine promotion, jangan andalkan kekuatanmu. Kalau kata Pak Gembala kita, musuh kita terbesar kita adalah kekurangan dan kelebihan kita, betul? Atau yang diingat ibu-ibu cuma masalah awet muda itu? Mungkin yang diingat ibu-ibu yang awet muda enggak ya? Ibu-ibu kampung nanas yang kalau berkat rohani itu termasuk awet muda. Kalau mau awet muda kita harus sering memuji dan menyembah Tuhan. Tadi saja kalau kita lagi meloncat itu 500 kalori habis. Kita pasti dapatkan badan yang ideal kalau tiap hari kita loncat seperti itu, amin. Ketawalah, jangan tegang-tegang sekali. Kita kan bahas hal-hal yang ajaib. Tadi kita masuk firman Tuhan udah kira jangan menatap saya seakan-akan menakutkan, jangan. Tolong, please. Senyumlah dulu, senyum. Jadi di sini dikatakan the year of divine promotion adalah sesuatu hal-hal yang akan besar yang Tuhan lakukan yang tidak ada campur tangan manusia di situ. Amin. Tadi dikatakan Efesus 1 ayat 3 bahwa dia di dalam Kristus segala berkat rohani dari dalam surga sudah diberikan pada kita. Waktu saya mendengarkan visi ini, timbul hati dan pertanyaan pada Tuhan. Kalau sudah semua berkat rohani itu sudah Engkau berikan bagi kami, why we still need vision? Kenapa gereja ini pasti tetap perlu visi Tuhan? Kalau semuanya sudah Engkau berikan, kenapa harus perlu visi? Halo. Waktu saya bertanya ini pada Tuhan, Tuhan berikan saya perumpamaan yang simpel sekali. Saya mau saudara sebelum saya berikan perumpamaan yang simpel ini, saya mau saudara mendengar ini. Ada teman saya, dia dari kepercayaan seberang, dia ngomong, enak kali kalian orang Kristen, hanya percaya pada Tuhan Yesus bisa selamat. Halo, Tuhan Yesus membuat segala sesuatu simpel buat kita, amin. Bukan membuat kita susah. Ada yang membuat susah anaknya di sini? Nggak ada ya, simple, katakan simple. Ya. Bayangkan orang luar memandang sesimpel itu di Kristen itu ya. Terus kita yang ada di dalam, kita buat semkeraut. Kalau kemarin kami bahas dengan Bapak Pendeta Supri, 2 Korintus 1 ayat 20 nanti itu di akhir ya. Gampang sekali percaya bahwa kita sudah diampuni. Tetapi buat kita kok gak gampang bahwa kita akan diberkati. Gak gampang percaya. Kita harus percaya itu nyata bagi kita, amin. Senyata bahwa engkau sudah diampuni dan layak memanggil dia Bapa. Nyata. Oke, saya dikasih Tuhan perumpamaan begini. Kami punya kebiasaan di dalam keluarga setiap tahun itu 2 kali pergi liburan bareng pada saat liburan sekolah dan juga menjelang akhir tahun. Selalu ada kebiasaan itu. Tuhan kasih saya perumpamaan gini. Kamu sebagai bapak sudah memenuhi semua kewajiban anak-anakmu. Sekolahnya, makan, tidurnya, pakaiannya semua sudah kamu penuhi. Tetapi kamu kadang-kadang memberikan janji kan bahwa akan pergi jalan-jalan. Betul? Kita akan pergi liburan ini. Nanti kemana, nanti kemana. Seperti itulah visi yang ada dalam gereja. Dia sudah berikan bagi kita. Tapi visi-visi ini adalah membuat kita itu semakin kita itu kepo sama Tuhan. Waktu saya bilang sama anak-anak nanti liburan ini kita akan ke sini. Saudara tahu masih jauh. Nanti mereka akan mulai bertanya satu tiap hari. Ini tanggal berapa Dedi? Yang David yang kecil naik pesawat terbang Dedi, padahal masih jauh. Saya mau kita mengerti dan pemahaman yang sama. Dia sudah memberikan segala sesuatu bagi kita. Tapi waktu dia secara spesifik mengatakan bahwa tahun ini dia akan melakukan hal-hal yang ajaib bagi kita. Kita menjadi kepala bukan menjadi ekor. The divine promotion.
itu seperti seorang ayah menjanjikan liburan bagi anak-anaknya. Betul? Kamu tidak kekurangan satu apapun di dalam Tuhan, tidak. Tapi dia melakukan surprise bahwa kita akan pergi berlibur, Nina. Dia melakukan liburan. Dan buatlah diri kita, karena kita menerima janji itu, bikinlah diri kita menjadi kepo dengan Tuhan. Tanya, kapan promosinya Tuhan? Tanya. Jangan slogan-slogan atau visi ini hanya menjadi sampai akhir tahun tidak pernah kita pertanyakan dengan dia. Kemudian tahun depan berganti lagi backdropnya. Jangan. Tahun ini kita akan mengalami the year of divine promotion. Katakan amin. Bukan tergantung kita, bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi oleh karena rohnya. Amin. Untuk memulai memahami visi dalam gereja ini, apa yang sudah Tuhan berikan bagi gembala kita, saya mau kita mengerti satu hal, bahwa kita berada di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Mulai dengan pemahaman itu. Bahwa kita ada di waktu yang tepat dan tempat yang tepat untuk menerima visi itu diberikan bagi setiap kita. Harus dimulai dari itu. Oke. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ya naik ke surga, di Markus 16 nanti pasal terakhir, maka murid-murid melihatnya naik terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Firman Tuhan berkata bahwa dimanapun dia berada, kita juga berada. Amin. Kita bersama-sama dengan Kristus, memerintah bersama dengan Dia. Dalam kitab Mazmur dikatakan begini, kita adalah orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, yang akan berkata kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Engkau yang melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar musuh. Dengan kepala Engkau menolongi aku, dan dengan di bawah sayap-Mu aku akan berlindung. Amin. Kita baca ya ayat Mazmur 91. Saya mau kita mengerti bahwa kita ada berada bersama di satu tempat bersama dengan Tuhan. Melihat visi itu mulai dikenapi dalam diri kita tahun ini. Saya mau kita mengerti bahwa tempat kita bukan ada di dalam gelombang itu, tidak. Anak saya, waktu saya janjikan liburan, tidak pernah ada dalam pikirannya bahwa itu tidak jadi. Tolong dulu sama-sama mengerti. Waktu saya janjikan pada anak saya kita akan liburan nanti ke sini, tidak ada dalam pikiran mereka bahwa itu akan tidak jadi. Yang ada dalam pikiran mereka adalah kapan waktu segera sampai. Betul? Sekali lagi, masih satu perahu kita kan? Kalau masih itu lambaikan tangan dulu. Oh, masih satu perahu kita, oke? Ya. Tidak pernah anak saya berpikir, Dedi, bener enggak? Jadi enggak ya? Ada duitnya? Nggak pernah. Saudara kalau mau ke LA, syaratnya dibikin Pak Jo, tersenyum. Betul? Senyum, nanti akan dibawa juga ya. Jadi, anak saya tuh gak pernah mikir tuh, mau jadi apa enggak? Enggak. Dia cuma, yang ada dalam pikirannya, kapan? Tanggal berapa ini Dedi? Naik pesawat kan? Yang dia pikirkan adalah itu. Amin. Waktu visi ini diberikan, dan waktu visi itu saya janjikan pada anak saya nggak suruh dia pergi cari uangnya ya. Enggak. Dia tetap ada di rumah saya. Amin. Dia tetap tinggal di situ sama dengan kita. Kita adalah setiap hari pagi saya ucapkan doa ini, aku adalah anakku yang duduk dalam lindungan maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, yang akan berkata kepada Tuhan Yesus, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Waktu kita tahu tempat posisi kita bersama dengan Tuhan, kita akan berkata-kata hal yang ajaib. Amin. Bangsa Israel, semalam waktu saya dari Medan ke Jakarta, pertama kali dalam hidup saya ketemu dengan orang Yahudi, tapi saya yakin bukan paspor Israel, karena kalau dia paspor Israel pasti nggak bisa masuk. Tapi cara dia pakai topinya, jumbainya, jenggotnya, di sini saya pertama kali ketemu namanya orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini
Kalau mereka memanggil kata Yahweh, maka mereka akan mengalami sesuatu yang sangat sakral yang membuat mereka takut. Kata Yahweh di sini sendiri berarti Tuhan yang menjaga perjanjian. Waktu dia berjanji, dia akan melakukan promosi yang hebat dalam diri kita. Setiap kita tahu diri, membuat kita menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kita akan naik bukan turun. Bukan kita menjaga, tapi dia yang menjaga janji itu. Dia menjaga bahwa itu akan dikenapi. Dia mengatur segalanya bahwa kau menikmati hal-hal yang ajaib itu. Tidak ada campur tangan diri kita situ. Waktu saya ngomong proyek di Medan The Land of Hawilah, Tuhan aku hanya berkatakan dan dia akan melanjutkannya. Ingat, perkatakan, mimpilah yang bersanda, perkatakan hal yang ajaib. Roma 1:16 berkata Injil ini adalah kekuatan Allah. Roma 1:17 berkata ia memimpin kita bertolak dari iman kepada iman. Katakan dari iman kepada iman, bukan dari iman kepada perbuatan. Tidak disuruh kita mencari uangnya, enggak. Tidak suruh kita gerusak-gerusuk, percaya kepercayaan. Amin. Matius 14 ayat berapa ya? 22 sepertinya. Sampai semangat ya ini. Jangan sampai kita semua nggak semangat. Jangan lihat keadaanmu. Jangan lihat keadaanmu. Waktu saya mengatakan saya akan punya proyek besar di Medan, pulang dari sini saya ditipu orang waktu bulan lalu. Tapi saya berkata saya akan punya proyek besar, dan Tuhan bukakan satu-satu dalam waktu yang cepat. Ingat, kalau ingat bahwa saya dulu belajar aja, ingat rendah hati dan lemah lembut. Tapi yang nipu saya tetap saya WA, jangan sampai kita dapat keluarga ini kita tutup. Dia kaget karena ditipunya ratusan juta. Nggak apa-apa saya bilang. Kau tipu aku segitu, bapakku yang ajaib gantikannya lebih banyak. Tapi saya bilang jangan kau tipu aku lagi. Gara-gara diganti bapakku kau tipu lagi, jangan. Matius 14 ya. Yesus berjalan di atas air. Matius 14 ini, oke, saya mau membawa saudara mengerti dulu supaya nanti saudara ngerti konsep yang saya mau bawakan ini. Kisah Yesus berjalan di atas air hanya dicatat dalam 3 kitab: Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Yohanes. Di dalam Injil Matius, dia menuliskan tentang sampai dengan Petrus jatuh ke dalam air. Kita perlu mengerti karakter. Matius ini pemungut cukai, maka dia namanya detail, dia masih catat. Dia catat sampai ini. Sama dengan ibu-ibu di rumah, sama dengan istri saya di rumah. Gara-gara 2.000 perak saya dibangunkan, kamu ambil duitku 2.000 katanya. Karena sangat detail ya. Tetapi dalam Injil Markus, Markus ini adalah keponakan dari Barnabas, ya, rekan sepelayanan Paulus, dan dia disebut sebagai anak rohaninya Petrus. Jadi Markus ini menulis Injil Markus itu berdasarkan kedekatannya, interviewnya dengan Petrus. Yohanes dia tulis sendiri. Nah ini Injil-Injilnya disebut Injil sinoptik. Mungkin nanti Judi yang bisa terangkan, karena dari teologi ya. Jangan sampai saya terangkan terus gelarnya ada juga. Jadi ini disebut Injil. Banyak membaca saudara. Sekarang sudah zamannya modern, internet, kita nggak perlu cari buku yang tebal-tebal, nggak perlu. Kita bisa baca apa yang kita Tuhan taruh dalam hati kita. Amin. Di sini ditulis bagaimana Petrus jatuh di Injil, tetapi di Injil Markus tidak ditulis. Di Injil Yohanes tidak ditulis Petrus. Petrus yang kita spesifiknya adalah yang mengalami peristiwa itu Petrus. Waktu Markus menulis itu, Petrus nggak tulis itu tentang jatuhnya itu. Enggak. Apa Petrus malu? Enggak. Firman Tuhan berkata, yang memimpin kita dari iman, bertolak daripada iman kepada iman, yang berarti dari percaya kepada percaya. Di situ ada kesinambungan. Ini bukan betapa kepercayaan ini bukan berbicara besar atau kecilnya iman atau kualitas iman, bukan. Iman berbicara kesinambungan. Katakan kesinambungan. So it's not about quality of quantity of your faith.
is about kontinuitas of your faith. Oke, thank you Bro Rege. Kita sambungkan Anda dari Singapura juga. Jadi ingat ya, bukan karena kita tidak percaya terus kita kemudian menjadi tidak menerima janji, itu tidak. Waktu Petrus memberitahukan pada Markus kejadian Yesus berjalan di atas air, dia tidak mengatakan aku jatuh kau tulis, aku naik, mujizatnya tidak dibahas, jantungnya juga tidak dibahas. Dia membahas waktu dia catat di sini bersama-sama Tuhan Yesus berkata, tenanglah ini aku, jangan takut. Waktu kita menerima visi ini, jangan, mungkin keadaan kita udah berjalan terus besok kita lelah, ingat, bangkitkan dirimu kembali, amin. Bangkitkan dirimu dengan perkataan. Saya suka lari pagi karena setiap pagi saya ucapkan doa Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, selalu saya ucapkan, saya teriakkan. Saya ucapkan Roma 8 yang mengatakan, oleh sebab itu aku lebih daripada orang-orang yang menang karena Dia yang mengasihi aku. Oleh sebab itu aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik di bawah maupun di atas, tidak akan dapat memisahkan aku daripada kasih Allah yang tidak ada di Kristus Yesus. Itu ucapkan, saya teriakan, setiap saya lelah saya teriakan. Ini yang diajarkan di gereja ini. Mungkin orang tidak mengerti kok di gereja kalian itu nggak pernah ya khotbah di mimbar itu, hei dosamu, enggak. Karena di sini diajarkan biarlah kebaikan dan berkat Tuhan mengubah engkau menjadi orang yang luar biasa. Amin. Biarlah diberitakan terus engkau hebat, engkau baik, engkau diberkati, supaya kebaikan Tuhan itu mengubah hidup, bukan karena tegurannya. Supaya kebaikan Tuhan membuat engkau mendekat, berkata love you Father. Supaya waktu kebaikan itu membuat aku mengasihi Abah ya Bapa dengan hati yang tulus. Amin. Kemarin kami bahas ya tadi 2 Korintus 1:20, kita baca dulu ya. Oke, sama-sama kita baca ya. Ini kami bahas dengan Bapak Pendeta Sufri kemarin. Setiap saya datang ke Batam ini selalu dia panggil saya laporan, dan saya selalu laporan dengan beliau. Sama-sama kita baca 2:3. Sebab Kristus adalah bagi semua janji Allah itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Tadi sudah saya jelaskan sepintas. Kita sekarang ini pada posisi kalau dosa kita percaya sudah diampuni. Yes, kita semua mengerti di sini bahwa kita selalu wah yes aku diampuni. Kita sudah pada posisi kalau kita karena bikin salah kita tahu yes aku diampuni, kasih, dan kita bangkit lagi. Yes, udah. Tapi kita kadang waktu dikata Tuhan aku memberkati, amin. Besok begini lagi, lupa dengan kita teriakkan amin itu. Makanya visi itu diberikan setiap hari dalam diri kita teriak, tahun ini akan adalah tahun divine promotion. Tiap hari diteriakkan. Amin. Di Mazmur 91 tadi bilang, sungguh engkau melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu kamu menunduknya aku, dan di bawah sayapmu aku akan berlindung. Aku tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam waktu malam, dan penyakit menular yang mengamuk di waktu siang. Lihat, waktu kita mulai percaya Yahweh yang kami jaga perjanjian, ada kenyataan. Memang loh, hari-hari dapat uang makin susah. Bawa ke sini, aduh, iringnya minta ampun, harus begini. Tetapi ingat, firman Tuhan di situ sambung ayatnya di Mazmur 91 nggak disuruh kita berbuat. Yang disuruh perbuatan kita adalah ngomong. Waktu ada keadaan penyakit sabar, bagian apapun, kelaparan, ekonomi apapun, ngomong. Ngomongnya gimana? Walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 rebah di sebelah kananku, tetapi sekali-sekali tidak akan pernah menimpa. Amin. Perkatakan itu. Amin.
Amin. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganku, dan yang maha tinggi telah kubuat menjadi tempat perteduhan. Tahu tempat perteduhan? Ada nggak orang yang berteduh kalau ini pohonnya ada? Saya mau berteduh loh, terus dia lari ke sana, tapi pohonnya di sini ada? Nggak ada. Contoh nih saya bilangin, ini pohon ini, anggap ini pohon ya, pohon pisang ya Pak ya, atau pohon yang besar itulah. Saya mau berlindung, mau berteduh, panas, terus kita lari ke sana, ada? Setiap orang yang mengatakan tempat perteduhanku, maka dia akan mendekat pada tempat perteduhannya. Amin. Dia akan lari mendekat, bukan menjauh. Katakan mendekat. Mendekat, dia akan lari mendekat, bukan menjauh. Amin. Dia akan mendekat, lari mendekat. Lukas 1. Tinggal waktunya nggak banyak lagi, kita coba Lukas 1. Lukas 1 ayat tentang Maria. Maria diberikan janji Tuhan, itu ayat berapa itu? Udah kurang hafal. Saya hafalan kurang memang. Kalau duit saya ingat. Kalau duit saya hafalan saya kurang, saya jujur aja. Kalau ngitung RAB, ngitung KIG, ini ke bank, itu saya ingat. Tapi kalau hafalan kadang kurang saya. Lukas 1 tentang Maria, ini Lukas 1 ayat 1. Maria diberikan janji oleh Tuhan bahwa dia akan mengandung. Ayat berapa itu? Oke. Nanti baca di rumah aja ya, biar enak. Waktu Maria diberikan janji yang tidak bisa diterima akal manusia, dia juga gak percaya kok awalnya. Aku belum nikah gimana? Mana mungkin? Waktu dikatakan, Tuhan akan lakukan hal-hal ajaib, the year of divine promotion bagi setiap kita tahun ini. Mana mungkin? Gak apa-apa. Walaupun responmu gak mungkin, gak apa-apa. Itu tetap akan terjadi. Amin. Maria juga responnya pertama, mana mungkin? Saya suka dengan gembala kita. Saya gak tahu ya. Saya suka dengan para gembala kita ini, mimpinya ini buat saya aneh tapi ajaib. Saya itu pengen punya private jet supaya main leng di atas jet. Saya suka, saya jujur saya suka banget. Saya suka hal-hal yang besar yang tidak bisa dijangkau oleh akal sehat kita. Karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas, amin. Firman Tuhan berkata, bagi dia yang sanggup melakukan jauh lebih besar daripada kita pikirkan dan kita doakan. Amin. Maria juga gitu, mana mungkin. Aku ini, kenyataan kayak itu nikah aja belum loh. Tapi Maria menjawab akhirnya, karena aku ini hamba Tuhan, jadilah seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Coba ayat 47. Ayat 47 gak salah ya. 46. Lihat nih. Maria berkata begini, jiwaku memuliakan Tuhan. Ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudara tahu, waktu Maria mengatakan, yes, aku terima janji Allah bahwa aku akan mengandung juru selamat. Aku terima. Saudara tahu, ada satu kejadian waktu dia ketemu ke rumah Elizabeth, mamanya Yohanes. Waktu dia datang, maka anak di dalam rahim Elizabeth bergejolak, meloncat. Betul? Betul apa enggak? Betul ya. Enggak salah ya Pak ya. Saudara dengar dulu baik-baik. Waktu janji Tuhan diberikan bagi kita ngomong, ya jadilah sesuai dengan yang kau ngomongkan. Sama seperti anak saya waktu saya janjikan kita akan liburan, dia nggak percaya, dia cuma ngomong kapan itu digenapi, kapan itu. Waktu kita mulai terima janji itu, maka kita kemanapun kita pergi, diri kita, omongan kita akan membuat orang bergairah.
Akan membuat orang ikut bersemangat bahwa Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Amin. Akan membuat orang berlonjak. Apa yang terjadi? Setelah itu apa? Lukas ke bawahnya lagi, Lukas berapa ya? Saya buka, ambil ini aja bentar. Tadi lupa ambil handphone. Bukan iPhone Pak, saya punya Vivo. Oke. Lukas 1 ayat 45 berkata begini. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Belum buka ya? Ayo sama-sama kita katakan. Berbahagialah aku yang percaya, sebab apa yang dikatakan Tuhan kepadaku akan terlaksana. Amin. 2, 3. Dan berbahagialah aku yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan Tuhan kepadaku akan bahwa tahun ini akan menjadi the year of divine promotion buat setiap kita. Jangan pernah ragu. Dia adalah Yahweh, Tuhan yang menjaga perjanjian itu. Ia akan memimpin kita dari bertolak dari iman kepada iman. Waktu engkau jatuh, bukan berarti janji itu tidak terlaksana. Justru dia akan tangkap engkau, naikkan. Ayo jalan. Dan melihat janji itu tergenapi dalam dirimu. Amin. Halo. Setelah Maria mengandung janji itu, apa yang terjadi? Orang yang mengandung janji itu orang yang punya. Tuhan akan lakukan hal ini. Maria bernyanyi dan memuji Tuhan. Amin. Ayo jadi pribadi yang riang lah. Senyum dulu lah. Senyumlah dulu. Gitulah. Senyum dulu, senyum. Jangan ada yang gak senyum. Kalau ada yang gak senyum, senyumlah Bu. Senyum. Misal senyum dulu, Misal. Oh pakai masker. Anak kita ini, boru kita ini pakai masker. Senyum. Kenapa? Orang yang mengandung janji Tuhan, dia akan ada sukacita yang rahasia dalam dirinya. Mulai waktu kita nyanyikan, saya senang, makanya saya memohon kepada teman-teman di Praise and Worship ini, karena tahun ini Tuhan sudah berikan visi yang ajaib melalui gembala kita, maka setiap kita di sini harus menjadi visioner, orang-orang yang ada di dalam melihat visi itu bersama-sama, maka setiap lagu kalau mulai mengarah kepada visi-visi itu, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, aku percaya Tuhan itu yang lakukan. Yes, amin. Harus kita lakukan itu. Maria memuji Tuhan. Sampai janji itu terlaksana dan nyata di depan dia. Tuh kita memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Bersukacita, yes, loncat. Ada masalah datang, habis itu gini lagi. Waktu ada masalah datang, gedebak bertahan defend, gini. Habis kemudian loncat lagi, yes, loncat lagi, gak apa-apa. Bertolak dari iman kepada iman, katakan amin. Nanti kalau sudah kalian diberkati tahun ini juga dengan hal yang ajaib yang tidak pernah kalian pikirkan, ingat pesan Pak Gembala kita di awal bulan dan minggu lalu sama, jadi berkat, jangan lupa. Amin. Kalau sudah disuplai semuanya, jadi berkat, jangan gak jadi berkat. Saya jadi ingat peristiwa apa namanya itu, ilustrasi laut mati dengan sungai Yordan. Sungai Danau Galilea. Laut mati itu tempat terendah dalam bumi. Air masuk terus. Gak ada tempat keluar, makanya tidak ada kehidupan. Gak bisa keluar. Tapi kalau Danau Galilea ada air masuk, ada air keluar. Jadilah pribadi yang gampang memberi, supaya kita benar-benar mengerti artinya bahwa kita anak raja. Bahwa kita anak yang maha tinggi, yang maha kaya. Amin. Belajar, paksakan diri kita. Mimpikan begini. Tuhan, aku masih ingat, saya waktu kata Pak Jo ini, dan itu saya ucapkan hampir tiap hari. Aku akan menjadi triliuner dalam Tuhan. Wow. Waktu itu saya belum apa-apa, masih baru jemaat di sini. Aku menjadi triliuner dalam Tuhan. Aku perkatakan, terus saya perkatakan.
supaya aku bisa memberkati pelayanan Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Saya ngomong. Cuma ngomong loh. Nanti waktu uang itu datang, waktu berkat itu datang, Tuhan yang mengubah hati kita juga, jangan takut. Karena kalau udah diisi kantong atas, kantong bawah, kiri, kanan, depan, belakang, gak ada lagi tempat isi, mau gak mau memberi, bukan? Betul gak? Kalau udah diisi penuh, pasti memberi, katakan amin. Kita akan memuji Tuhan, amin. Kita selesaikan khotbahnya udah lebih dari 30 menit. Ya. Kita bangkit berdiri. Waktu kita nyanyikan lagu Dia Girangkanku tadi, ayo paksa dirimu bersuka cita, amin. Jangan lagi berpikir kita yang akan melakukan hal-hal ajaib itu, enggak. Musuh terbesar kita, kekurangan dan kelebihan kita, jangan dianggap. Kita punya Bapa yang hebat, itu yang perlu, amin. Kita ada di waktu yang tepat, kita ada di saat yang tepat, bahwa Dia akan melakukan divine promotion bagi setiap kita. Kita ada di saat yang tepat, pahami itu. Kita ada di waktu yang tepat karena kita bersama dengan Dia, memerintah bersama dengan Dia. Kalau Pak Gembala kita ngomong, perbuatan kita adalah kalau seorang raja adalah ngomong. Katakan. Saya berikan waktu kita setiap ngomongkan apa yang Tuhan mau lakukan. Jangan hal yang sepele. Kalau kata Bapak Gembala kita minggu lalu, kalau bapaknya orang developer besar, masa cuma minta kapling 3x3 atau 3x4, minta rumah yang besar. Amin. Jangan lagi hal-hal yang kecil. Ayo kita tunduk kepala, ngomong hal yang besar. Dalam hati mau teriak-teriaklah. Ngomongkan yang ajaib itu, amin. Haleluya. Kita habis itu kita akan memuji Tuhan dengan lagu Dia Girangkanku. Ayo kita close your eyes. Katakan hal yang ajaib itu. The land hawilah Tuhan yang kau berikan bagi aku. 40 hektar pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Pasti terjadi Tuhan. Engkau akan melakukan promosi dalam diri kami. Engkau akan melakukannya bagi kami. Engkau yang menjaga perjanjian itu. Engkau akan melakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Abah. Luar biasa Engkau. Luar biasa Engkau Tuhan. Diberkatilah kami yang selalu mengandalkan Engkau. Kami seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merapatkan akarnya ke tepi batang-batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada tahun kering. Dan kami tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah, karena kami melekat kepada Engkau. Karena Engkau Bapa kami yang baik, karena kami adalah kesayangan-Mu. Kami segala-galanya bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita percaya, katakan amin. Kita berikan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh sekali lagi, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh ya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sekali lagi bersama-sama. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka girangkanku.